Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita beribadah dengan tata ibadah Hari Doa Sedunia. Hari Doa Sedunia bagi persekutuan Kristen adalah sebuah perayaan yang sangat penting dalam kalender gereja Kristen. Pada hari ini umat Kristen dari seluruh dunia berkumpul untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Hari Doa Sedunia merupakan waktu tepat bagi umat Kristen untuk bersatu dalam doa. Dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2024 ini, kita akan bersama-sama mendoakan negara Palestina sebagai negara yang menyusun tema dan liturgi dalam konteks negaranya. Tema Hari Doa Sedunia 2024 adalah Aku mohon padamu, bersabarlah satu sama lain dalam kasih. Negara Palestina telah lama berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan keadilan. Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kedua belah pihak dan juga korban kemanusiaan, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua golongan agama termasuk Kristen Palestina. Oleh karena itu, pada Hari Doa Sedunia 2024 kita mendoakan perdamaian bagi bangsa-bangsa di Timur Tengah termasuk Israel dan Palestina. Kita memohon kepada Tuhan agar memberikan hikmat kepada para pemimpin negara-negara tersebut untuk mencari solusi dalam atas konflik yang ada. Kita juga harus mendoakan agar rakyat Israel dan Palestina dapat hidup bersama dalam harmoni tanpa adanya diskriminasi atau kekerasan. Dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2024 ini, mari kita bersatu sebagai umat Kristen dari berbagai negara untuk memohon kepada Yesus Kristus Sang Raja Damai agar memberikan damai sejahtera bagi negara Palestina, bagi semua rakyat Palestina, bagi perempuan dan anak-anak Kristen Palestina, dan juga menjadi korban perang berkepanjangan ini, dan bagi seluruh dunia. Semoga melalui doa kita dapat menjadi agen perubahan yang membawa perdamaian dan keadilan bagi semua umat manusia. Tunjukkanlah kasih-Mu. Sebelum kita beribadah, kita berdoa, bersaat teduh secara pribadi, kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 2 saat kita bernyanyi barisan prosesi memasuki ruangan. Puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sukacita
Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia 2024. Salam sejahtera, damai sejahtera menyertai Anda. Dan juga menyertai Anda. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan menyertai Anda. Dan juga Anda. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, berjalan bersama kami saat kami menjelajahi tanah tempat Engkau hidup dan mengajar. Buka mata kami untuk melihat penderitaan penduduk negeri ini. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama semua orang yang menderita di seluruh dunia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan yang membawa kita bersama untuk beribadah dalam kasih dan persatuan. Allah yang menyatukan, berkuasa jauh di atas perbedaan pandangan dan teologi kita di dunia ini. Bantu kami mengingat kualitas iman yang penting ini, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran dan kasih. Kami mengakui kelemahan dan kegagalan kami dalam menerima orang lain tanpa menghakimi mereka. Kami berusaha untuk rendah hati dan sabar saat kami menghadapi tantangan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan gereja kami. Dengan kelembutan dan kasih, kita dapat mengatasi kesulitan. Kami tetap kuat dalam iman kami, mengetahui bahwa kita milik Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebuah kisah tentang bertahan hidup. Dalam ibadah hari ini, kita akan mendengar 3 kisah dari wanita Kristen Palestina yang menjadi saksi atas kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Kisah-kisah mereka menerangi pengalaman wanita Kristen Palestina dari 3 generasi yang berbeda. Simbol pohon zaitun mewakili ketiga generasi melalui batang, cabang, dan daunnya. Mari saya perkenalkan Anda pada Eleanor. Dia adalah salah satu dari generasi yang lebih tua, seperti batang pohon zaitun yang telah menyaksikan banyak tahun perang dan kekerasan. Dia adalah seorang Kristen Palestina, anggota Gereja Ortodoks Yunani di Tanah Suci. Dia berasal dari keluarga Yerusalem tua dan sangat kuat. Pada awal abad ke-19, kakek buyutnya mendirikan gereja ortodoks Santa George yang memungkinkan orang Kristen yang tinggal di luar tembok kota memiliki tempat untuk beribadah. Gereja itu tetap ada sampai bencana atau Nakba pada tahun 1948, ketika 750.000 warga Palestina dipaksa melarikan diri, tersebar, dan menjadi pengungsi. Ketika saya dan saudara-saudara saya tumbuh dewasa, orang tua saya mengingat tetangga mereka dengan penuh rasa syukur saat mereka menunggu hari besar kembali. Sayangnya, orang tua saya meninggal tanpa mewujudkan impian ini. Orang tua saya selalu berbicara dengan rasa syukur tentang tetangga Yahudi mereka. Dan mereka mengajari saya bagaimana menanggung bersama orang lain dalam kasih. Saat saya menjalani hidup sebagai seorang Kristen Palestina yang tinggal di Yerusalem, saya memilih untuk terlibat
sepenuhnya dengan semua anggota komunitas di tingkat lokal dan global. Saya belajar dari contoh orang tua saya, betapa pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain. Bahkan ketika hidup sulit dan penuh tantangan. Komitmen saya pada komunitas dimulai ketika saya berusia 11 tahun. Dan guru bahasa Arab saya mendorong saya untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk pekerjaan kemanusiaannya. Dia lembut dan penuh kasih yang membantu saya memahami nilai membuat hidup lebih layak bagi orang lain. Kemudian saya menerapkan program kemanusiaan dan pembangunan serta proyek sosial dan komunitas. Program dan proyek ini melayani semua orang tanpa memandang agama, etnis, gender, status, atau kebutuhan. Saya juga beruntung membantu ratusan wanita di Yerusalem, jalur Gaza, dan tepi barat untuk mempertahankan keluarga mereka sebagai pencari nafkah. Banyak dari proyek-proyek ini telah berkembang dan menyebar ke daerah lain, memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sejak kecil saya tahu bahwa hidup rapuh dan perdamaian tidak dijamin. Namun saya yakin bahwa kita bisa kuat bersama jika kita saling menanggung dalam kasih. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 tambah ayat 2. Hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, kita bernyanyi dari ayat 2. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan.
Pembacaan Alkitab Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Marilah kita refleksikan tentang cara Tuhan menggerakkan kita untuk menanggung bersama dengan orang lain dalam kasih. Mari kita saat teduh. Amin. Sebuah kisah tentang kejujuran. Mari saya perkenalkan Anda pada Lina. Pada 11 Mei 2022, Lina kehilangan Bibi Siren, seorang jurnalis terkenal yang dibunuh di Jenin. Bibi Siren seperti cabang pohon zaitun, menentang angin kencang yang mengancam untuk menghapus kebenaran pengalaman Palestina. Ketika ia meninggal, Palestina kehilangan legenda dan jurnalis Al Jazeera terkenal. Sebagai bibi dari Lina, ibu baptisnya, dan sahabat terbaiknya, Siren adalah panutan Lina. Dia juga menjadi panutan bagi banyak wanita Palestina muda. Lina menghargai semua momen yang dihabiskan bersamanya, berbicara tentang seni, politik, dan kehidupan. Selama 25 tahun, Bibi Siren mendedikasikan hidupnya untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman Palestina dan menjadi suara kebenaran. Ia memasuki setiap rumah di Palestina dan dunia Arab melalui layar televisi. Kehadiran 500 orang pada hari pemakamannya adalah bukti bahwa ia juga memasuki hati mereka. Banyak orang tidak tahu bahwa Bibi Siren adalah seorang Kristen Palestina. Iman Bibi Siren memimpinnya untuk menanggung bersama semua orang dalam kasih, meskipun ada perbedaan dalam tradisi kepercayaan. Ia berdiri dengan semua orang yang terluka. Ia memperjuangkan agar Muslim dan Kristen memiliki akses ke situs suci di Yerusalem. Kebenaran yang ia sampaikan bahkan menjadi cara menanggung bersama penduduk dengan kasih. Meskipun Bibi Siren seperti cabang pohon zaitun yang dipotong terlalu cepat, namun warisannya tetap hidup. Kenangan tentangnya sekarang memberi makan bumi. Dari mana kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus menceritakan kebenaran dan bekerja menuju rekonsiliasi. Mendengar kisah seorang wanita yang berani berbicara kebenaran dalam kasih. Marilah kita berkomitmen untuk saling menanggung bersama, seperti yang dilakukannya
saat kita menyanyikan lagu pujian berikutnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman. Sebelum doa syafaat, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat 2. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah. Kita bernyanyi dari ayat 2. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkumpul menjadi satu oleh Roh Kudus. Kita sekarang berdoa untuk wanita di seluruh dunia, untuk dunia dan untuk mereka yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, berkati kami dan jadikan kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami sehingga kami dapat melihat segala sesuatu seperti yang Engkau lihat. Lindungi kami dari segala bentuk kekerasan, sakit, dan balas dendam. Kami berdoa terutama untuk wanita yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya, untuk wanita yang disiksa dan menderita kekerasan. Kami berdoa agar gereja kami serta pemerintah kami akan menciptakan tempat yang aman bagi wanita. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan bakat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, karena putramu Yesus sebagai seorang anak harus melahirkan diri dari pembantaian di Betlehem. Engkau tahu nasib para pengungsi dan orang yang terdislokasi. Tetap bersama mereka dan bantu mereka di saat-saat gelap dan sulit ini. Pandu dan lindungi mereka dan bawa mereka ke tempat-tempat yang aman. Buka hati mereka yang menerima pengungsi dan pandu tindakan para pemimpin politik sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami.
Tuhan batu karang kami, Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun hidup kami padamu. Kami berdoa untuk mereka yang tunawisma, dan terutama untuk keluarga yang rumahnya hancur akibat perang atau bencana alam. Kami berdoa untuk semua yang bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan situasi ini. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk akhir yang damai dari situasi yang sedang berlangsung di Palestina. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem yang dianggap suci oleh 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Biarkan ada kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi. Ajarkan kami sebagai orang Kristen untuk mengikuti jalan Yesus, berbagi kasih dengan mereka yang kami temui. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan, Putramu Yesus berdoa agar murid dan pengikutmu menjadi satu, seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami hamba-Mu untuk memperlakukan orang lain dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih, meskipun kami berbicara, hidup, dan berdoa dengan cara yang berbeda. Berkati gereja global, dan berkatilah wanita yang setia di mana saja, yang membagikan kabar baik-Mu dengan orang lain. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan-Mu. Dengarkan doa kami. Kita mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kakek nenek saya dulu tinggal di Java. Mereka tumbuh besar di sana sebelum tahun 1948. Hidup bersama orang Kristen, Muslim, dan Yahudi lainnya. Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, orang Palestina yang telah tinggal di tanah itu selama ribuan tahun tergusur. Pasukan Israel datang ke rumah kakek nenek saya dan memaksa mereka keluar. Hal ini yang menyebabkan kakek nenek saya menjadi pengungsi di Yordania. Banyak tahun kemudian, kakek nenek saya datang berkunjung ke Yerusalem
dan orang tua saya membawa kami berwisata ke Java. Mereka senang menunjukkan rumah tempat mereka dulu tinggal. Segalanya telah berubah kecuali pohon-pohon yang mereka tanam, yang saya bisa menanggung bersama orang lain dalam kasih, karena mereka melakukannya. Kasih merekalah yang membuat saya berkembang seperti daun pada pohon zaitun. Hari ini kita telah diberkati dengan kisah-kisah dari 3 wanita Kristen Palestina. Kisah-kisah ini telah menunjukkan kepada kita kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Marilah kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dibawakan oleh Yohan Sipayung. Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang menjadi purana oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu
waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan mendengarkan ting-ting di jemaat. Salam mahubata haganupan. Ya. Selamat datang, selamat markabaktian mahubata haganupan. Terlebih nasyam naon dope ongka markabaktian iki kepes padang bulan. Namangihut selamat ulang tahun hubaya nasyam 6 ulang tahun mulai tanggal 4 sampai 10 Maret 2024. Aima Inang Marietta Boru Saragi, Bapak Wendy Damanik, nomor ulang tahun bani tanggal 4 Maret. Namangihut selamat ulang tahun rumah hubani Inang sama Sri Wahyuni Purba, Angelia Bernadetta Sipayung, nomor ulang tahun bani tanggal 5 Maret. Namangihut selamat ulang tahun hubani Inang Kasiani Boru Sinulingga, Bapak Sumardi, Pakon Bapak Joni Dapicon Purba, nomor ulang tahun bani tanggal 6 Maret. Namangihut selamat ulang tahun hubani Eurico Almendo Simbolon, Seina Sinurat, nomor ulang tahun bani tanggal 7 Maret. Selamat ulang tahun hubani Gutfi Purba, Bapak Hengki Damanik, nomor ulang tahun tanggal 8 Maret. Namangihut selamat ulang tahun hubani Bapak calon situa Joni Person Sinaga, Paulisa Boru Damanik, Jeremy Fitzgerald Sihaloho, nomor ulang tahun bani tanggal 10 Maret. Namangihut. Nah terakhir selamat ulang tahun hubani Jeremy Hojahanta Sinaga,
Inang Winda Haryani Borubunte, pakon Adelweis Margareta Sijabat, nomor ulang tahun bani 10 Maret. Selamat ulang tahun Bana Syam, panjang umur, sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nama ngihut bahasa kanami, nomor tugas bani hari Minggu naroh 10 Maret. Parambilan Bapak Pandita Jan Jonner Sinaga, Paragenda Inang Situa Surtiani Boru Saragi, Pandoding Bapak Situa RB Damanik, Partingting Pakon Nambuan Tonggo, Bapak Situa Heri Lumban Toruan, Parmusik Bapak Situa Jan Saberlan Purba, Song Leader Bapak calon Situa Jan Harapan Purba, Bapak Andi Salomemunte, Abdi Salomemunte, pakon Bapak Junawi Saragi. Prokes penerima tamu, Bapak calon Situa Christian Girsang, Inang calon Samas Betty Sumbayak, pakon Bapak Situa Raymond Simanjuntak. Padalan galangan, Bapak Situa Abdianto Hulu, Bapak Situa John Sari Haloho, pakon Bapak Situa Wanris Purba. Keamanan pakon parkir, Bapak calon Situa Ajis Boiman Purba, Bapak Budiman Sipayung. Ya, on yakin gati. Koordinator untuk hari Minggu Roh Aima Inang Situa Martina Girsang. Untuk parambilan KMBI Minggu Roh Inang Pendeta Ria Malau, pakon KMS Bapak Pendeta Martin Munte. Sonari tanggal hitama baritani kuria namasa pakon nasi hol pamasaon. Naparlobe sermon kuria bani hari Kamis narohon songna somal ya dongkondo sermon kuria aseroh mahita secara khusus Situa pakon Samas senage calon Situa calon Samas pakon Nasyam anggota jemaat hadir bani sermon nailaksanaon ni garejaon. Napaduahon hari doa sedunia pakon Manggalang Hulobei bani sadarion aima hari doa sedunia tanggal 10 Maret 2024 sekaligus Manggalang Hulobei dohita ase bere hitama na terbaik bani Tuhan. Galanganon aima hataridahan ni partisipasi pakon dukunganta bani program kemanusiaan, pakon pemberdayaan perempuan dan anak di negara-negara anggota HDS. Namangihut angkat sidi atap maluah bani Minggu 24 Maret 2024 ibahendo acara angkat sidi hubani nyombahta nadop marguru sadokahon tonggon hita asia ganupan acara lancar pakon berjalan dengan baik. Namangihut PA Bapak Sektor Galilea ilaksanahon bani hari Sabtu 16 Maret 2024 masuk pukul 4 sore marianan irumah ni keluarga Bapak Mora Purba dengan tema menjadi suami hebat dan Bapak yang kuat, pengkhotbah Bapak Situa Untung Suseno MTH. Namangihut na poin 8 doma terpilih atau domai pilih pengurus diakoni sosial Resort Polonia halani mar giliran do anjana tahunon giliran ni padang bulan jadi sanggah sermon domai pilih aima ketua diakoni sosial Resort Polonia Bapak Samas Horasman Sinaga, wakil ketua Bapak calon Situa Jan Sugiat Girsang, sekretaris Inang Situa Justina Sibarani, pakon bendahara Inang Samas Sri Wahyuni Purba. Tentang keuangan boy tonggor hita anggodong holi na langpas na hurang tapsonaha menurut kita ase boy sukunita hubani PMJ secara khusus hubani bendahara kuria. Dong izin ibani naetek basaan ni ai iboto hamdo mungkin langpalahu pat orang tene langpalahu basahon bahasa kita masing-masing mai
anjana arusihi tama ahado maknani ijai. Naima ting namasa pokon nasil sumason bata martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih Bapa sembahna ibamu bani sogoton alani hidup kon holong mudo nama kasomahnya nami nama ramotia nami nama ramuduh nami malasur nami Tuhan bani malas niuhur boyhan nami hadir hu garejaon hu rumah panumbahanon Tuhan pajubah pakon ham mendodingkon doding puji-pujian martonggo mangindo napur luben nami Tuhan anjanah mengucapkan syukur ben nami ban nami. Terima kasih mu Tuhan domai tangan nami ting namasa pakon nasil semasaon bani kuriamu guys padang bulan Tuhan terima kasih atau naibamu hubani hina holongan nami nabui marulang tahun bagas semingguan Tuhan pas-pasu ramatiam sidea biram kesehatan pakon peralatan Tuhan setong-tong sedia marmas niuhur bani umurna tambah setong-tong saya Tuhan memuji pakon panapon ham martonggo nami Tuhan hubani aganup kuriamu naboy hadir sanaya ginalang boy hadir Tuhan bani panarongon hamba na masu-masu makasumani nami Tuhan man ramatian nami memberi kesehatan pakon peralatan Tuhan hamba tong-tong na memberi pangarusian benami Bapa ase terus hanami bergantung hubamu Tuhan pitah hamdo pitah gogo hanam hubamu Tuhan ase boy hanami mandalan kon horjanami ase boy hanami marmas nyuhur Tuhan ase boy hanami tong-tong mamuji pakon pasapkon ham. Terima kasih mu Tuhan sonai cara khusus hari doa sedunia Tuhan domai dalam kon nami sebagian hamba terus makasomani Tuhan maperdomuan hubani acaraon tok kinari Bapa tangaron nai mahatamu hatamu tang apa singin deban honi jo mu Tuhan pasu-pasu ham ramoti ham inang pewe nami Tuhan ben ham tu dipun apa sing ase boy tongon inang pewe nai pada tamu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan terpuji maham ya atas haganu panai ampun hanami bani salah dosa nami ase tong-tong hanami Tuhan boy marmalas niuhur terima kasih memuji pasapon ham ibagas Yesus Kristus dalam tokon nami amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang PW Narsinta Manik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 tambah 2. Tuhan Kau Gembala kami. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Kita bernyanyi dari ayat kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus
martonggo mahita. Hamdo tongon parmahan banami na tetap setia marmahani hanami, makasomani hanami, mamasu-masu hanami, bani ganup situasi pakon keadaan na masa na idop pakon hanami. Halaniay Tuhan, langadong habiaran banami. Agip isonaha na ibolus kanami ibagas guluon. Halani porsaya hanami, rab pakon hamdo hanami tongtong, lahu mandalani, lahu melewati, haganupan masa pasang surut ibagas parguluhan nami. Terima kasih dohasa sombah nami kubamu, bani ganupan holong niatemuin, nadob ipaundos kam huban nami. Pasup-pasuham mahomahan nami Tuhan, sanggahlahu manjalo hatahaguluhan in. Aseboy hanami marulih, bani hatamu, nagabegogoh main ibagas guluh nami marhite na totap ia jamhon hanami hagogohon ni firman muin naboy mengawal rosi menjagai parguluhan nami. Terima kasih Tuhan ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Ambilan bata bani minggu letare bani panorang on ibuat humbani Yohanes bindu tolu ipuka humbani ayat 22 dasu bani ayat 30 sonon matar surat pairikiri kita mai bagasuhurta hubasahon kuncut hasaksian ni si Yohanes pandidi use pasal Yesus. Dob ay laho ma Jesus rapa konsusian ni hutano Judea. Anjahasoh ijay lobe rapa konsidea. Lanjar mandidi. Anjahasi Johannes pe mandidi do i aenon. Dohorhon hutasalim. Aibue do bah ijay. Marohan do halak hujay. Laho padidihon dirini. Aiseng tertutup ope si Yohanes ijia. Jadi terjadi maparsualan bani susian ni si Yohanes apa sada halak Yahudi pasal parburihan. Roh masidea bani si Yohanes anjahan ini si dea madopaksi. Rabi halak ondi narohu bamu idi parnibah Jordan ay manasinaksihon ondi tonggor hama mandidihon do iyanuan anjaha marrohan do ganup halak bani dob ay nini si Yohanes mamambalosi seng tarbuat jolma atap ahape anggo seng nabinere ay bani hun naguriatas hanima sandiri do saksiku sanggahu hatahon sedo au Kristus in tapi nasinuruh doahu parlobeni si madatunangan ay do si parunjuk ia huan ni si parunjuk na jongjong patangi-tangisi marmalas niu hurdo halani sora ni si parunjuk ay malas niu hurna sonaido na adong bakku anggo iya patut do lambin bagal tapi ahu lambin etekma tibarjay madasni horas subat tahaganupan bapa inang iya anggo hun sukun kon kubani nasyam na hadir haganupan baik bapa inang nama poso adong do kira-kira nasyam nama rosuh anggolang ianggap ibagas goluhon adong do dicuekin dibiarin tidak diperdulikan misalnya adong HP dom malobih nabinahin nasyam
Totulang adong, sepakat do hita pasalai kan? Iya, hita ganupan memang rado adong. Hataho kita malang ganup songok kita ay. Rado adong. Sada di antara sekian perbandingan banyaknya orang. Nara manjalohonai, nara menerima apa adanya. Bahkan nara selalu melihat dirinya itu sebagaimana mestinya. Dia tidak menatap dirinya berlebihan. Dia tidak memperhatikan dirinya secara lebih dari orang lain. Saya dong dotong nasonai ai dengan pondok hatahonon. Dia cukup melakukan, mengerjakan apa yang dia kerjakan, sebagai apa fungsinya dan apa yang sudah ditugaskan kepadanya. Pokok ni anggona margoran khorjanyai tidak pernah ketinggalan. Nah margoran tugas tanggung jawab ni ai, dia tidak pernah absen akan hal itu. Aima na sihol ididah kita humbani teks ni ambilat tahun. Nini mamukka humbani bindusada ayat 10 siada subani 34. Bahat tumang nadop ipatuga si Yohanes Pandidi pasal habagalon, pasal keadaan ni Yesus yang akan hadir di belakangnya. AGP memang secara urutan ni Bibelta natar tulis baik ai bani Matius baik bani Yohanes on bahwa Yohanes do parlobe ini Tuhan Yesus. Yohanes adalah sebagai perintis jalan bagi Yesus Kristus. Lalu Horjani Aima selalu mengarahkan orang supaya menatap dan fokus kepada kehadiran Yesus Kristus. Songon natar surat bani Yohanes sada ayat 10 siapa kon 20 ai. Nini sonon adong mana manukun hubani halak Levi pakon malim nahun Jerusalem. Tutu ay na sinuro ni halak Yahudi. Kita tahu bagaimana penolakan selalu datang dari orang Yahudi, baik terhadap Yohanes juga terhadap tanda-tanda yang mengarahkan kehadiran di Yesus ay. Mereka selalu antisipasi soal itu. Jadi isukun ma iya atap isedotongon si Yohanes. Lalu nini bani ayat 20 ijawab si Yohanes ma. Sengi porso sedoau Kristus in. Jelas dia selalu mengatakan bahwa dia bukanlah sebagai Kristus yang selalu dipertanyakan orang selama ini. Bahkan bani ayat 20 tolu dengan penuh keraguan ilanjutkan sediado anggosonai si Elias doham atap sada halak humbani nabi nadop pinarbagah ai balosni lang. Lalu ayat 22 anggosonai ise doham hatahokam terus terang siapa ham sebenarnya. Kemudian ihatahon ni mabani ayat 20 tolu au nini ai masora na dilo-dilo ihalimisan. Waduh, hanya pembawa ataupun perintis jalan. Nini dilo-dilo ni ai mengarah hubani persiapan setiap orang untuk menyambut kehadiran di Yesus ai. Nini papitor madalan ni Tuhan in. Papitor madalan ni Tuhan in. Totu anggolau hita hujai langsoal jalan tol atau bagaimana maksudnya di sana, tetapi ini adalah menyangkut hati, menyangkut kesiapan didirita.
menyangkut soal kesiapan di hati kita untuk menerima Yesus Kristus yang akan datang itu. Aima nini si Yohanes Pandidi pasal Yesus ai. Kemudian bani akhir ni anggoi didah kita agedas bani teks ni ambilat tahun lanjutan ni nokan ai. Lanjutan ni ayat 10 siada subani tolup lopat ai ilanjutkan mauseni ni hasaksian ni si Yohanes Pandidi use pasal Yesus. Jadi enggak sekali dua kali si Yohanes marsaksi pasal habagalon hadirion di Yesus ai. Baru hatahon pada waktu yang bersamaan mandi di mahoma Yesus pakon ni susiani itanoh Judea mandidi, sama-sama mandidi. Jadi anggo secara manusia raon kan songon na terjadi persaingan kan naido kok mandidi lagi, padahal selama ini yang kita tahu kan si Yohanes Pandidinya tugasnya mandidi. Tapi ternyata kehadiran Yesus bukan hanya mengambilankon hatani bata, mengajari dan lain sebagainya, tetapi juga diakhiri setelah diajari, diakhiri juga dengan pandidion. AGP memang anggobani Yohanes opat ai ayat sada das subani tolu ihatahon do seng Yesus pitah naman didihon ai tapi susian nidu. Nah, tapi na menjadi persoalan ijai si Yohanes pemandidi do i Aenon daerah i sebelah barat ni Sungai Jordan marohan do halak hujai laho padidihon diri ni. Nah, nalangtahan yang lebih panas adalah pihak ketiga. Ya tahu kanami pihak ketiga. Masih ketika mandidi si Yohanes i Aenon ai, Aenon artinya mata air dan memang ijai goran di bah, langadong pala bah Efrat dan lain sebagainya, tetapi penyebutan tentang nama mata air itu langsung do sesuai hubani sumber airnya itu. Jadi langsung misal nih sungai on lang, tetapi sumber mata air itu disebut namanya. Aimanini ijai mandidi ia i Aenon dohorhon huta salim. Jadi ijai do buebah. Kalau selama ini kita tahu daerah Timur Tengah itu langka air, tapi bani tempat nih si Yohanes ai mandidi itu menjadi tempat orang sehari-hari untuk mandi dan lain sebagainya. Termasuk adong sekte ni Yahudi nah menganggap bahwa ketika mereka datang ke sungai itu lalu mereka manornopkan diri, menceburkan diri ke dalam sungai tersebut, kemudian mereka menganggap dirinya sudah suci. Doma pasing si dia. Nah, jadi isornop kosan diri do diri ini. Anggoy bandiko kita memang bani dua raja-raja opat ayat 15 ai sangga Sinaeman kan Sinaeman ai dia bertindak sendiri atas suruhan ni nabi halak ni bata anggolau malum doho sornop kon madirim. Tapi tindakan ni Yohanes namandi di bani panorang ai lang sedes lang masornop sendiri, tetapi dia yang melakukan pembaptisan tersebut itu. Dia yang melangsungkan pembaptisan itu. Maka disebut dipakai baptiso. Yohanes membaptis secara langsung haganupan halak narohubani. Jadi ididah halak Yahudi maai. Kok lain ya? Agak-agak lain. Tapi lang judul di film ya. Ataki senasiam nadok madotonai, bukan itu maksudnya. Kok agak lain ya? Enggak seperti biasanya. Masih, somal nilang pala si Yohanes ay naman didihon. Mereka cukup masornop kondiri hujai, boy maai. Maka timbullah konflik ataupun persoalan sedikit atas baptisan Yohanes
dan yang somal terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Aido se iha tahun ijai nini bani memang adong sebelum hujai ayat 24 ai seng tertutup opesi Yohanes ijai. Kita lihat di sana bukan kebetulan panurat Yohanes manuratkan ai seng tertutup opesi Yohanes ijai. Maksud nih sasitong nih bahwa sekalipun Yesus membaptis, Yohanes membaptis, bukan mereka berlaga ataupun bertentangan, tidak sama sekali. Mereka sama-sama melakukan baptisan dan baptisan tersebut juga sebagai lambang penyucian, tetapi marisi pertobatan ataupun hamubahon nyuhur. Jadi aima beda ani baptisan naidalankon ni halak Yahudi secara sendiri-sendiri, pakon baptisan Nabi Noban ni Yohanes, Nabi Nahen ni Yohanes, pakon Yesus. Tene, baptisan Yohanes dan Yesus adalah sama-sama makatahon mengarahkan bertobat dan ase mengalami hamubahon niuhurdo ase maluah sedea ijai, tapi nini rohma sada halak Yahudi marsual ma onok kanai, kenapa merasa lain, merasa berbeda, dia bandingkan masih sonon, padahal airnya sama-sama itu. Lalu apa hebatnya? Lalu apa gunanya? Sama-sama dobah nih, hanya caranya itu yang berbeda. Kok bisa ya? Nini uhur nih, makai hatahon nih ma bani panorangai timbul ma polemik ataupun persoalan kecil. Jadi terjadi ma persoalan bani susian si Yohanes apa sada halak. Pasal parburihan, anggo bahasa Indonesia lang parburihan, pasal penyucian do. Jadi ulang yang gat kita anggo parburihan ay masih humbani pandidian mitor malupat use hubani parburihan na yang gap kita ay misalnya untuk marburi, tetapi tujuannya adalah penyucian. Nah somal tradisi ni Yahudi adalah membersihkan diri, baik itu anggolau martamu, hurumah ni hasoman dan lain sebagainya. Tapi langay, tapi nadop somal ihor jahon halak Yahudi bani tradisi ni sedia nama sornop nok kanai, lalu menganggap diri mereka sudah kudus. Ai dosa sitong ninai pertentangkon. Anjah bani ayat 26 iha tahun ijai, roh masusian ni si Yohanes, hubani si Yohanes, roh masusian niai. Mereka merasa keberatan kehadiran Yesus itu, bahwa sepertinya pamor, elektabilitas, hado de baso narion nama asan wanon, elektabilitas, pamor ni ahado de baso narion nama sama asa sonarion na dalam penantian penghitungan sora. Ya, atakah maay, tapi na pasti pengikut ni masani pastilah berkurang. Bahkan anggo ihatahon ijai ini roh masidea bani si Yohanes anjahan ini sidea madopaksi dengan perasaan khawatir, dengan perasaan tidak enak bahwa gurunya akan berkurang kepopulerannya, bahwa gurunya akan berkurang pengikutnya. Memang saya adong dotong utung ni anggo bahat pengikut ni. Nini mak, Rabi sedia menyebut guru Rabi. Halakonti kan da kita gejai. Otik pelang adong HP sedia makatahon Yesus geni ni tidak. Rabi. Bayangko kita madengan mungkin juga bercampur emosi mereka. Rabi, halakon denaroh bamu idip arnibah Jordan, ay mana sinaksihon mundi. Tonggor hama, mandidihon do ianwan,
anjaha marrohan doganup halak bani. Kata kuncinya di sana adalah bahwa kehadiran Yesus ketika membaptis di Yudea, justru orang-orang semua mengejarnya. Menurun mah pengikut nih Yohanes Pandidi. Menurun. Padahal sadokah on sanggalape roh Yesus ai, dia juga termasuk rankingnya di atas pengikut nih. Bahat do salian na mangelu-elu hosi, bahat do salian na mengikuti ini, bahkan na padidihon diri ini. Lalu ihatahon ijay, iya do hinani saksi hokam, iya do homanay didiham. Pangahap ni susian ay, ahama tindakan ni Yohanes yang terbaik. Apalah tindakan yang terbaik? Anggo hubata stop lobe ijay. Lang palay terus ko kita balos ni si Yohanes. Anggo adong manasyam pengusaha, adong na memiliki toko, adong na memiliki bengkel. Roma pegawai na siyam makatahon. Pak, siyanu itu loh karyawan tokomu dulu. Waduh, sekarang dia luar biasa. Dia memiliki sebuah toko dan tokonya itu laris manis sekali. Laris manis tuh mang tokonya. Pak, dialah menjadi sainganmu. Aha mabalos nasyam atak inang pe. Anggo nasyam kebetulan bani posisi nokan ai yang sedang nasyam do mangajari si sonondo danang anggo martiga-tiga hapega saingan nasyam maai. Aha mabalos nasyam. Amasa anggo sonai do wajar do pekan nai do kan. Anggo balos ni inang atau balos ni bapa. Amasa begitu normal lo ai. Lape dope ibarengi tensi. Tapi Roma homanokan ai karyawan naleganai. Bu, kurasa itu loh. Pakai ini loh. Pakai apa? Bisa jadi dia pakai pelaris. Oh ya? Memang itu kurang setabi. Memang itu begini-begini. Masa mahata keluar haganuan. Nalang tongon pe boy ma tercipta. Kan? Memang langi boto ay diri tak tahu diuntung itu nih misalnya. Bukan Pak Untung setabi. Bukan Pak Untung. Tak tahu diuntung memang itu. Songon namasa sonarion kan. Dia loh yang membesarkan namanya. Dia loh yang membuat dia begini. Dia loh yang begini nih. Haganupan dia. Kan artinya tidak siap untuk disaingi. Tidak siap untuk menjadi ketinggalan. Tidak siap untuk menerima orang lain dengan apa adanya. Roma nok kanay parbengkel Pak. Lihat dulu. Torige bengkel di sianway hinan. Bengkel di susokay na hinan khorja. Bahkan gati igila-gilay ham. Halani langboy iya maklas. Hape sonari dong maheba salian. Masa sonay? Eta tungon. Nini ho makan, nini bapon. Tatongon. Hay ben ni resep ni. Bengkel hon, toko kon, doma terkenal sejak dulu kala. Masa bisa dikalahkan? Ini mungkin yang menjadi relevansi nih ambilan kubata. Persoalan yang demikian itu selalu muncul itong-atong-ata. Apakah itu soal naik jabatan di kantor, soal promosi jabatan pakon nalegan-legan, sering kali ini muncul. Sering muncul. Maselangau, do senioran. Ini kan aido kan? Maselangau. Ay langau do pamasuk ko niya hinan hukan torpe uai. Nini. Ay langau do hinan pamasuk ko niya hukantor kejaksaan ay. Hukantor perpajakan ay. Kok bisa dia duluan yang naik karir nih? Pakon nalegan. Ini kan hal-hal persoalan kita sehari-hari. Ibagas 10 tahun.
Dan bukan hanya di dunia perpolitikan, di dunia ekonomi, di dunia pendidikan pun barangkali, termasuk di dunia perkantoran, perbisnisan dan lain sebagainya. Ini yang sering menjadi persoalan. Pada akhirnya sikut kiri, sikut kanan. Yang penting saya yang menjadi nomor satu. Boy doai, perjuanganmu menjadi orang nomor satu, menjadi yang terhebat, menjadi yang selalu diperhatikan orang. Boy doai, silakan. Gak ada yang salah tentang itu. Tapi untuk maparayakai, ulang sampai mardosai nasiap. Itu saja kuncinya. Untuk mengejar popularitas, untuk mengejar menjadi orang nomor satu, menjadi orang yang terbaik, silakan, boleh-boleh saja. Tetapi untuk mengejar jangan sampai menimbulkan dosa bagi diri kita. Aido na ilarang. Nah hita haganupan ternyata Yohanes lang terpancing, lang terpengaruh humbani adu-aduan, humbani gesekan, kita tanda kutip gesekan nih para susianyai. Dia tidak terprovokasi akan hal itu. Maka ipatorang diuse dengan lembut. Dia menerangkan kembali dengan lembutnya. Nini ijai nokan ayat 27 pakon 20 lalu. Dob ay nini si Yohanes mamambalo sisi. Seng tarbuat jolma atap ahape. Anggo seng nabinere ay bani hunna goriatas. Artinya kalaupun Yohanes pada saat itu membaptis, itu bukan karena kemauannya sendiri. Tetapi dia memang sudah ditugaskan, sudah disuruh untuk itu. Jadi ise pelang boy membuat. Anggope mandidi Tuhan Yesus bani orang ijai. Patut dia lebih besar. Patut orang-orang semakin banyak na menjadi penggemarnya tanda kutip. Follower ni sonarion tene. Follower ni anggona live na siam, pigama follower na siam. Kan semakin banyak follower semakin menguntungkan donamin. Kan na itu. Nah patut doai. Halanya memang ay do nalaho iarakon si Yohanes mulai humbani pertubuh ninari ay malube hatahonon. Semenjak dia di kandungan dia sudah ditetapkan untuk menjadi pendahulu, untuk menjadi pambobai ataupun penunjuk ataupun perintis jalan hubani Tuhan ay. Untuk mengarahkan supaya Tuhan itu memang betul-betul dia itu jauh lebih besar daripadanya. Bahkan ihatahon nih banipan orang ijia kan. Ahado gini ini na paling menyedihkan ungkapan di si Yohanes. Membuka tali sipatu nih pe lape talup au. Kurang talup berarti sama dengan lape talup. Membuka tali ni sipatu nih pe lape talup au. Hape nai manukkan bahat ni Horjani. Tetapi dia mengatakan untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes itu belum layak. Adong do kira-kira hita nasonayai. Memang baik kita tambah kut kita masa danari ucapan bahagia ay kan. Biasanya berbahagialah ini. Ijon hatau kita berbahagialah yang namanya Yohanes. Kenapa? Karena begitu lembutnya dia. Bisa dia mengarahkan suasana itu untuk tidak ribut, untuk tidak kacau, untuk tidak memperkeruh suasana. Bisa dia mendamaikan, bisa dia menyejukkan. Jawabannya bisa meredam semuanya. Bahkan menerangkan apa sebenarnya anggo lupa susian ai. Ipatorang ni usek. Lembut. Tumang balos ni ay. Asen ini dob ay nini si Yohanes mamambalosi. Seng tarbuat jolma atap ahape. Anggo seng nabinere ay bani. Hunna goriatas. Artini tugas ni ay datangnya adalah dari atas. Na itugas kon humbani na bata bapa hunna goriatas do. Sedo hun dunia on. Bukan pilihan. Tetapi itu adalah utusan suruhan hubani. Nah,
Jadi hita haganupan na hinaholongan ni Tuhan ta Jesus Kristus nini ijay bani ayat 20 lalu ay ipatakas use hani masandiri do namin saksiku sangga ijia sangga bani bindusada ayat 10 siya pakon ayat 20 ay sesitong ni bani ayat 20 lalu ipaingat hani masandiri do saksiku sangga huhatahon sedo au Kristus in tapi nasinuruh doaw parloben sukun-sukun ay maseboy sonay si Johannes ay lamlam ni isa hitay John na margora si Johannes sa tabi dong doy John Bapa Johannes lang adong sing dong iya artini langlaw makatahon berbahagialah para inang yang memiliki suami namanya si Johannes atau Pak Johannes langlaw manubut sonay. Tetapi haganupan halak na porsaya namin mestinya bisalah seperti tampilnya Johannes meredakan, mendinginkan, menyejukkan suasana selalu. Lang mabuanaha do sonarion na masa. Mabuanaha do na pagalak-galakon na makompor-kompori. Mabuanaha do. Tak mabuanaha pe ay. Mabuak kompor na meletup kan? Langsonay. Tetapi orang-orang percaya mestinya bisa meredakan, bisa membuat suasana tenang. Yang pada akhir ni taridah toruh nyuhur ni si Johannes ay. Teruh maruhur. Jadi lang isobut boru si malungun boru na bujur boru na turuh maruhur. Si Johannes do parbapaon do banding terbalik dengan ahadonok kanai tata ibadah ta HDS iba ini jai hari doa sedunia tapi yang disoroti semuanya perempuan kanai do kan maka hinaan goranyon hari doa perempuan internasional dohinan, iya kan? HPW ada wanita, ada perempuannya dulu. HPON hari doa sedunia, tapi isinya melulu soal pembelaan, lang nalangi bela kan? Soal perempuan yang merasakan tertindas, soal perempuan yang menjadi pelopor kesehatan dan lain sebagainya. Perempuan yang menjadi pelopor perdamaian dan lain sebagainya. Haganupan merhubungan kubani perempuan. Jadi sesitong ni anggoteks ni ambilaton ihatahon. Si Johannes ay dia tidak pernah mencuri dan mengambil kesempatan. Sekalipun panggung itu sedang dikuasainya. Isobut hanami. Sekalipun panggung itu sedang dikuasainya. Tetapi dia tidak pernah mencuri panggung menjadi habagalon di diri ini. Langongga ay. Gosonarion nompang tenar pe bahat do hasoman kan. Halak do na jadi aha tapi audo aduh sian waida. Kanay do kan. Sian waida hade-hadeku doa ini. Atak hade-hade hunja. Sian waida kawanku doai sahabatku doai. Oh ya. Nompang tenar pun banyak sekarang ini. HP Bani Johannes langai na terjadi. Aha horjakai horjahon. Ibagas ketulusan. Ibagas nadop yondoskon tanggung jawab ay. Diselesaikannya dengan baik. Ay dose ihatahon nokan ay. Bani ayat 20 waluay. Ipaingat to sesusianay. Kan ihatahon dosang gaay. Anjaha huatahon se doaw Kristus in. Tapi sinuruh doaw parlobeni. Bukan yang menyuruh. Tetapi suruhan yang harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesuksesan ataupun habagalon ni Yesus ay. Aido se ihubungkon hubani ayat 20 sia ihatahon ijay simada tunangan. Yesus ay isobut si partunangan. Anggo Mesias ay gati gambarhon sebagai tunangan
anjaha bangsa Israel si partunangan, kemudian bangsa Israel tunangannya. Nah, tapi bani teks ini ambilaton i saksihon si Yohanes bahasa Yesus ai ma si mada tunangan si parunjuk, baru si Yohanes hanya sebagai apa? Huan-huan, sahabat yang selalu setia mendengarkan kata-kata daripada Yesus. Ahanaya turhon, ahanay hatahon, ihorjahon ni. Kan marmalas niuhurdo anggohinan si malungun. Sonari do lang adong bemasa pakkasomani kan. Hamhinan sa nga marumah tangga na nga dong do pakkasomani ni ham. Dong do pekan jaman nasyam adong ope pakkasomani sangga tarpasupa sanggalaw ipasupasu. Nah, nahado peranan ni na makkasomaniay. Buat bungakku nene, baik bungakku sanggalahu altar kan. Nah, jolom dompet kon, lang palay parentah, holan ahagelah sudah siap itu. Kan? Jolom dompet kuda, jolom ondan ini, siap semuanya. Arti ini, anggo Yohanes menempatkan diri ini sebagai sahabat, sebagai hasoman ni Yesus si parunjuk ai na jongjong patangi-tangisi marmalas niuhur halani sora ni si parunjuk ai. Full kali jiwanya Yohanes itu untuk marmalas niuhur, melihat kebahagiaan ayang gobani parunjukon kan lang sedih, pastinya sukacita. Sudah pasti, apalagi mana berbahagia. Sekali untuk seumur hidup misalnya kan, pasti do berbahagia. Maka dikatakan Yohanes lebih bersuka cita lagi daripada si parunjuk ai. Jadi nasihol ididah kita ijon, domadokah tarpaimay masa sitong ni si Yohanes untuk paimahon panorang na dub itu Tuhan menjadi penggenapan akan kebahagiaan ni si Yohanes marhite na mangidah Yesus ai sebagai si parunjuk. Malas niuhur na sonaido na adong baku. Malas niuhuraido. Jadi sanggup dia, bahagiamu adalah bahagiaku ini kan. Anggo hinan musim istilah susah. Kalau melihat orang lain itu senang, sonari langai bena berlaku, kan? Senang melihat orang lain itu susah, sonari langbe. Bahagiamu adalah bahagiaku, deritamu adalah deritaku. Ai mandadup hidup ibagas beriman, nadup hidup ibagas Tuhan. Harus diubah konsep itu. Orang nanti yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang yang beli mobil, kita hitir-hitir. Kan? Ngasida. Anggo sonay ma. Nah, kita haganupan teks ni ambilaton mangarakon hita. Mari kita selalu tampil sebagaimana mestinya, tetapi selalu menyadari hajong-jongata keberadaata sebagai ahadu hita. Ahadu surah-surah ni Tuhan humbamu. Anggo diberi kesempatan kita ini, tahun 2024 ini masih menjalani hidup ini. Ahadu surah-surah ni Tuhan. Ibere bamu kesehatan, ibere bamu habayakon, ibere bamu kesuksesan, ibere bamu bani nyombah na berhasil. Apa surah-surah Tuhan? Langlah pabagalhon dirimu. Tapi haganupan ai surah-surah ni Tuhan. Jadikanlah itu untuk memperbesar pabagalhon goran di Tuhan. Pakai hama ay saranamu lahu pabagalhon goran di Tuhan. Marhite haganupan kehidupan yang masih kita nikmati. Pabagalhon goran di Tuhan ma. Haganup na adong bata ay asetar bobay homa aseboy ibobay hita halak nalegan mananda dalan ni Tuhan nasa sitong ni songon si Yohanes ay. Tene berliku-liku dia bawa, tetapi akhirnya sebenarnya malas tumang uhur ni. Ang golambin gok na roh hubani Yesus ay anjaha porsaya, maka porsaya Yesus ay na menjadi juru selamat ni. Maka
kesaksian Yohanes akan berhenti sebenarnya sampai di ayat 36. Dokosya lang tarida. Halani itakak maholi ia, itakak ma ia kemudian dipancung. Tene olat nyon makesaksian ni sa sitong ni. Ay seba ni ayat 24 nokan ay seng tartutup ope si Yohanes ijay. Halanya ha, tokinari sa sitong ni masa-masanya akan tiba bahwa dia akan dipenjarakan dan dipancung halani istri ni saninani. Kan? Nah, hitahaganupan na hinahulungan ni tapi domadas kolop sempurna tugas pekerjaan nadup yondoskon hubani ayat 30. Anggo ia patut do lambin begal tapi ahu lambin etek ma. Lang badan ni na lambin etek. Kanay do kan? Ulangi pa etek-etek kita, diet kita homa aselam binetek. Tidak. Tetapi dalam tindak tanduk perbuatan dan imannya itu selalu pabagalhon, pasangapkon Tuhan Yesus Kristus ay. Asesongon goran ni mingguta na makatahon mar letare, mar malas niu hurma nasyam halani haganupan na binahen ni Yesus ay mambobai hita lambin nyaman, lambin mardamay sejahtera. Ang gulak kala ni Yesus ay lang damay pangahap. Ang gulak kala ni kuasa ni Yesus ay lang sanggup hita mandalani 10 tahun. Kalau kita bandingkan dengan ambilan partonggoan nari jumatay kan. Haja hatok kudo mabay na marsita ronon. Ro Tuhan ay ipaluah do. Kan luar biasa doay. Nah maka ay malas niuhurta bahkan yang paling besar dalam hidup kita yang tidak pernah kita pikirkan haluahon ta humbani dosa ai itu diselesaikan oleh Tuhan. Maka itu membuat kita marmalas niuhur mamuji-muji habagalon ni Yesus Kristus ai. Amin martonggo hita. Terima kasih bamu Tuhan. Bani panorang ondo suban nami firman-Mu, biarlah kami boleh belajar songon kepribadian nih si Yohanes Pandidi. Sekalipun dia punya kesempatan, punya peluang untuk membesarkan dirinya, tapi lang ai ibaen ni, tetap do turuh uhur ni, tetap do ia mardingat kajongjongan ni, sebagai utusan, sebagai nasinuruh. Sonay do humahanami na makaporsayayham. Isuruh kam do hanami tongtong. Ibagas goluh namion. Lahu pabagal hon goranmu. Mambarita hon ham. Hubani haganup jolma. Asegabe mananda hasitongan musidea. Songon namasa bani jaman ni si Yohanes. Paragogohiham mahanami haganup. Atak nagalek-galek pehanami nuan. Terlebih kubani na hinaholongan nami nadop lansia secara khusus kerajinan ni sedea, semangat ni sedea tentu menjadi penyemangat homaban nami yang lebih muda na lebih poso ope untuk tetap berjuang mempertahankan iman nami bani situasi kondisi nalang manutuon. Terima kasih Tuhan. Ondos mahanami hubamu ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sebelum sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita sembari bernyanyi betapa hatiku. Oh, ke sana ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan, di tengah ketidakadilan, perang dan penderitaan, Engkau memanggil kami untuk menanggung bersama dalam kasih. Ketika kami tetap bersama melalui kesulitan, maka kami hidup dalam damai sejahtera yang Engkau janjikan. Saat kami berbagi damai Kristus, kami mengingat akan saudara-saudara kami di Palestina. Terimalah persembahan kami ini yang kami serahkan kepadamu untuk dipakai dalam pelayanan kepada saudara-saudara kami, khususnya umat-Mu di Palestina. Damai Kristus menyertai kami. Amin. Kita bergabung dalam komitmen bersama. Mari. Semoga kita menjadi pembela yang setia di semua tingkat kehidupan masyarakat dan gereja. Marilah kita menanggung satu sama lain. Marilah kita pergi dan menjadi agen perdamaian dan keadilan. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu hubat tahaganupan. Pakon nasiam na ibadah lewat live streaming di rumah. Selamat hari Minggu.